monopoli itu apa yang dilakukan oleh perusahaan Perancis dengan membeli sejumlah aset dari perusahaan-perusahaan serupa sehingga dia kemudian menjadi dominan yang 50 sekian persen, jauh melampaui ketentuan regulasi yang ada itu. Nah, yang menarik sebetulnya di dalam monopoli itu ada keterlibatan kuat negara, ya, yang justru membuat semakin kokohnya praktek monopoli itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program The Indonesian Doctors Club. Nah, dalam program ini saya bersama nanti mantan-mantan mahasiswa ilmu politik Universitas Indonesia yang sekarang sudah menjadi doktor dan sudah ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi politisi dan sebagainya, yang pantas pengalamannya, ya, baik itu pada tingkatan pengalaman individu, bagaimana menulis disertasi S3 dengan jujur, dan kemudian juga bagaimana substansi intelektualitasnya yang pantas untuk kemudian dilihat sebagai doktor ilmu politik. Nah, kali ini tamu saya itu adalah Dr. Abdul Aziz yang sekarang berada di Malang sebagai dosen Universitas Brawijaya Malang. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dari tadi pagi ya udah siap, tapi ternyata memang tidak mudah gitu. Walaupun kita sudah memiliki teknologi canggih, tapi tetap kita ada saja yang harus diperbaiki dalam konteks itu. Termasuk saya harus pakai ini supaya tidak bahasa Jawanya itu berengeng suaranya kayak gitu ya kalau orang Jawa. Nah, sehat-sehat nih Pak Aziz. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ini posisinya masih itu ya. Belum mulai ya semesternya. Belum mulai, kampus masih sangat sepi. Masih sangat sepi. Belum masuk. Mahasiswa kampus. baru sudah ada ya. Sekarang mahasiswa banyak nih mahasiswa baru. Sudah ada tapi belum ke kampus. 2 tahun ini mahasiswa baru belum pernah melihat kampusnya. Jadi udah Indonesia. Iya, anak saya sudah 2 semester, ini mau semester 3 di Fakultas Kedokteran, belum pernah kuliah pada Pak. Nah, dan ini kayak katanya sih untuk semester ini akan banyak fakultas yang di situ ada laboratorium, ada yang kayak kedokteran, farmasi, teknik beberapa itu katanya akan ada kehadiran kayak itu ya di kelas atau di lab-lab itu. Cuma suratnya juga belum ada. Tapi kalau social science sepertinya masih jauh. Nah, Pak Aziz, saya manggilnya Pak Aziz ya. Emang dari dulu saya manggilnya Pak Aziz kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa. Padahal yang lainnya paling dipanggil Ujang gitu kan. Mulyadi. Nih, tapi kalau Pak Aziz dari dulu dipanggilnya Pak Aziz. Pak Aziz, coba Pak Aziz bisa diceritakan bagaimana ya. Ini kan sekarang itu ada kecenderungan para scholars di luar sana atau yang ingin menjadi scholars itu maunya dapat doktor simsalabim kayak gitu kan. Ada yang tim penulisnya, ada yang kuliahnya ya sebetulnya pejabat-pejabat juga sih yang tadi sebelum kita mulai kita bicara contoh yang seringkali dilakukan oleh para pejabat yang sekarang kan senangnya dapat doktor dari mana, tapi apakah menulis sendiri, apakah jujur. Nah, ini sebetulnya bagaimana ini proses, ya maaf ya dulu Pak Aziz ini, teman-teman di luar, teman-teman saya di luar sana, dulu ada Pak Aziz itu agak sedikit mungkin ya marah dengan saya, karena pulang dari Malang laptopnya
hilang di kereta api dan dia lapor kan, waduh gimana kayak gitu lapor. Terus saya tanya, ditaruh di mana? Ditaruh di atas dengan laptop, dengan tas laptop. Saya bilang, ya salahmu sendiri kayak gitu. Kadang-kadang saya punya spontanitas menjawab yang seperti itu. Nah, coba diceritakan Pak Aziz kepada teman-teman di sana supaya menjadi semangat, menjadi motivasi, ya, motivator kayak gitu untuk bahwa bisa yang namanya menulis disertasi dengan jujur, bisa menulis itu dengan baik kayak gitu. Ini yang pertama, gimana? Ya, terima kasih. Pertama saya kira memang pengalaman saya menulis disertasi tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena pertama dia punya aturan-aturan yang ketat, aturan-aturan akademik, aturan-aturan ilmiah yang ketat dan berbasis penelitian, penguasaan teori, kemampuan metodologi yang baik, setidaknya itu. Dan yang kedua, tidak mudahnya itu karena dia harus melewati persetujuan dan diskusi dengan banyak orang. Misalnya, jadi ini kalau nulis buku, saya potong di sini. Kalau nulis buku ya terserah kita ya. Tulis buku terserah tapi kita. Kalau disertasi, 2 bulan bisa. Ya. Kalau disertasi, ya itu tadi jadi yang kedua harus melewati batu ujian beberapa ahli, misalnya promotor kita. Saya punya promotor 3 orang waktu itu. Nah, jadi untuk bisa ke orang-orang lain itu harus melewati 3 orang ini yang berbeda juga pendapatnya, yang juga punya kekuatan akademik yang tinggi. Jadi harus lewati itu. Nah, baru kepada penguji-penguji yang juga berbeda pikirannya. Itu yang membuat saya kira setidaknya 2 faktor itu disertasi itu tidak mudah membikinnya. Tetapi meskipun begitu, ada keasikan tersendiri sebetulnya membuat disertasi itu, asalkan kita tentu tidak meninggalkannya dalam tempo yang lama. Ya, misalkan begitu teori selesai, jangan kemudian kita menunggu masih panjang. Tiba-tiba nanti tinggal setahun, tinggal 1 semester, tinggal 1 bulan, 2 bulan. Itu menjadi jelek hasilnya. Karena itu mungkin sejak awal, sejak teori selesai, itu saya kira kita bisa menggarap mulai dari menelusuri literatur-literatur, jurnal-jurnal, hasil-hasil studi terdahulu, yang kemudian dari situ kita akan menentukan tema disertasi atau penulisan disertasi kita. Jadi saya kira memang tidak bisa kita sekedar membayang-bayangkan suka kepada tema tertentu dengan hanya membayangkan begitu, tidak bisa, tapi harus melewati penelusuran literatur, jurnal-jurnal, hasil-hasil studi, laporan-laporan, bahkan juga media-media. Itu satu. Yang kedua, pengalaman saya, jangan tidak suka bertanya kepada banyak orang. Saya selalu bertanya kepada siapa saja waktu itu, termasuk dosen-dosen yang bukan bimbingan saya, ya. Karena itu sering saya tidak tahu, mudah-mudahan beliau itu merasa tidak direpotkan oleh saya. Sering saya datangi begitu, sekedar bertanya ini itu begitu ya. Nah, dari situ ada banyak hal yang kita bisa peroleh, masukan-masukan kecil, meskipun mungkin tidak lama bisa ceritanya, mungkin sekitar 20 menit, atau setengah jam begitu, tapi ada sesuatu ya dari dosen-dosen kita. Bukan hanya dosen-dosen yang di dalam kampus UI waktu itu, tapi juga di tempat-tempat lain. Termasuk juga saya punya beberapa teman yang sedang studi di luar negeri, ya, yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Setiap kali bertemu begitu, saya selalu mengajak diskusi soal ini dan itu berkaitan dengan tema saya. Dan menurut saya itu perlu kita mencatat apa yang dari teman-teman itu, apa yang dari dosen-dosen itu pasti ada artinya, pasti ada manfaatnya gitu. Nah, kemudian yang berikut saya kira naskah kita mulai dari proposal sampai kepada penulisan hasil mesti berani untuk memberikan kepada banyak orang juga untuk dikoreksi, dibaca begitu ya. Nah, itu setidak-tidaknya akan mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan
apakah kekeliruan logika, kekeliruan cara menjelaskan, kekeliruan penggunaan teori, metodologi, dan lain-lain. Itu akan setidaknya kita bisa meminimalisir itu di dalam pengerjaannya, disertasi itu. Nah, kemudian ada lagi yang lain yang saya lalui waktu itu. Semua hal yang kira-kira berkaitan dengan disertasi saya, setiap ada kutipan, ungkapan di mana-mana, saya ambil saja. Langsung catat sumber-sumbernya begitu, dengan sumber-sumbernya begitu. Karena suatu ketika ada artinya nanti di dalam kita diskusi hasil dari penelitian disertasi itu. Ambil begitu. Jadi ada semacam boros rakus lah begitu dengan mengutip sana sini dari berbagai media, dari wawancara orang-orang di televisi. Waktu itu belum YouTube ya, di televisi atau juga kutipan-kutipan oleh media dari para ahli tertentu atau praktisi tertentu yang menjelaskan soal itu. Nah, saya dulu pernah agak rajin mengambil itu ya, clipping begitu, dan langsung dimasukkan ke file begitu. Ya, bukan ke file dulu, ke file ada file tersendiri begitu. Nah, nanti tinggal suatu ketika kita menulis itu kita tinggal panggil, tinggal lihat, oh pernah ada kutipan ini yang berkaitan dengan apa yang sedang saya tulis. Nah, jadi itu menurut saya sangat membantu di dalam memperkaya isi di dalam dari disertasi yang saya bikin waktu itu. Saya kira itu sedikit dulu pengalaman awalnya. Menarik memang, makanya biasanya kayak Pak Aziz dan kawan-kawannya itu punya kayak komunitas kayak gitu ya. Kalau saya dulu waktu di Sydney University juga begitu, kita sampai sebut small UN community gitu ya. Ada yang teman saya dari India, dari Palestina, dari Amerika, dari Jepang, dari Malaysia, Singapura, Indonesia, secara bersama-sama supaya kita bisa tahu gitu ya teman kita seperti apa. Tadi menarik dosen, sempat nggak? Kalau saya dulu pernah yang namanya, saya cerita, saya juga bertanya kepada dosen yang lain. Tapi dosen saya itu langsung loh komentar gini, Husnul, do you know he is left wingers kayak gitu. Jadi tahu nggak dia adalah dosen yang kiri kayak gitu. Nah, ada nggak cerita tentang itu? Terus saya sejak itu saya tidak pernah menceritakan ini ketemu dosen ini karena bisa saja nggak enak barangkali. Padahal waktu itu saya kan bangga kayak gitu kan, menulis di Australia ketemu dengan dosen yang lain terus kita ceritakan. Tapi bisa juga itu menyinggung kayak gitu. Gimana itu, ada nggak antar dosen? Nah, kebetulan yang saya alami rata-rata berada pada aliran yang serupa ya. Tidak sampai saya ketemu dengan yang ekstrim. Tapi meskipun begitu, mereka punya pendapat-pendapat yang berbeda, misalnya tentang penggunaan teori, tentang bagaimana cara saya memeta, meletakkan data di situ, dan bagaimana saya memaknai itu, ya. Memang berbeda pendapat, tapi kalau saya lihat dari orang ke orang berada pada aliran yang sama, artinya pemikiran-pemikiran yang berkembang dominan di kita, misalnya tidak sampai yang kiri sekali itu, enggak juga yang saya alami itu. Tapi betapapun itu perbedaan itu justru memperkaya, bukan menyulitkan justru kalau saya. Ya, betul. Berbagai pendapat yang macam-macam itu justru membuat kita bisa membuat semacam pemilahan ya, pemikiran. Artinya apa yang sedang kita kaji itu memang seringkali juga tidak bisa ditafsirkan secara tunggal ya. Karena itu memang bisa menggunakan lebih dari satu teori di situ ya. Selain nanti dalam diskusi bisa juga menggunakan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang di luar teori yang kita gunakan untuk memperkaya dalam pembahasan. Nah, jadi waktu itu memang tidak betul-betul bertentangan kuat antara mereka, misalnya ada perbedaan pemikirannya di antara orang-orang yang saya temui dari beberapa universitas, dari sejumlah lembaga kajian waktu itu, dan teman-teman S3 yang kita punya komunitas tadi itu ya, baik dengan yang sudah senior maupun yang seangkatan dengan kita gitu. Dan itu menurut saya banyak untungnya ya, berdiskusi dengan banyak orang itu. Saya kira begitu. Ya, tapi kalau Pak Aziz ini sangat
bagus di dalam menulis gitu. Jadi sebetulnya terbiasa dengan menulis, jadi banyak sekali menulis, jadi mungkin agak berbeda dengan mahasiswa yang lain. Nah, kembali lagi kepada disertasi Pak Aziz ya. Dari pilihan judul, kemudian substansi yang dibangun, sebetulnya sekarang ini sangat relevan ya dalam situasi kondisi 1 tahun lebih pandemi seperti itu. Ini bagaimana nih? Coba diceritakan juga nih kepada para scholars di luar sana. Iya, sebetulnya tema besarnya kan soal investasi di bidang perdagangan dalam negeri, ya. Nah, tetapi lebih spesifik di situ soal bagaimana perdagangan di pasar modern yang saya lihat itu ada praktek waktu itu yang dari data awal yang saya bisa telusuri itu ada praktek monopoli di dalam kegiatan investasi yang sebenarnya juga dilarang oleh negara, ya. Ada undang-undang, kita punya undang-undang regulasinya soal, ya. Ada regulasi, ada undang-undang yang melarang soal monopoli itu, gitu kan. Nah, itu terjadi dan kemudian hasil penelusuran itu sebetulnya semakin menunjukkan kuatnya monopoli itu. Dan sebetulnya kita kan memang sejarah monopoli kita panjang, sejak zaman VOC sudah monopoli, ya. Nah, di era itu, di era Presiden SBY, kebetulan disertasi saya itu ada dan setelah munculnya undang-undang beberapa tahun sebelumnya muncul itu untuk melarang monopoli, dan itu kemudian terjadi monopoli di retail, ya, di retail modern di waktu itu punya Perancis, ya, Carrefour atau apa bahasa ucapan Perancisnya seperti apa. Kita menyebutnya sebagai Carrefour di sini, ya. Nah, terjadi praktek monopoli di situ. Nah, menarik bahwa monopoli itu yang dilakukan oleh perusahaan Perancis dengan membeli sejumlah aset dari perusahaan-perusahaan serupa sehingga dia kemudian menjadi dominan, ya, 50 sekian persen, jauh melampaui ketentuan regulasi yang ada itu. Nah, yang menarik sebetulnya di dalam monopoli itu ada keterlibatan kuat negara, ya, yang justru membuat semakin kokohnya praktek monopoli itu, ya. Ada campur tangan sebetulnya mulai dari tingkat pejabat di kementerian, menteri, sampai kepada tingkat istana sebetulnya, ya, keterlibatan itu sehingga kuat cengkraman monopoli di retail itu, ya. Nah, tetapi ada upaya negara waktu itu untuk semacam penghilangan jejak begitu. Nah, sehingga ada masuk kekuatan lain dari Indonesia, misal waktu itu masuk ke kelompoknya Khairul Tanjung, ya, ke situ untuk memecah itu, ya. Dia membeli saham, tapi ini ketika masuknya si Khairul Tanjung dengan Transmartnya ke situ, sebetulnya ini sedang berproses di PKPU, ya. KPPU, sorry. Di KPPU berproses di KPPU, dan kemudian sebetulnya sebelum itu sudah dituntut untuk diperkarakan itu oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan di situ. Nah, dan sebetulnya oleh KPPU itu divonis bersalah, ya, divonis bersalah. Jadi sudah ada hasil dari pengadilan KPPU-nya? Ada KPPU itu mengesahkan itu, memastikan bahwa memang ada praktek itu tidak bisa dibantah dari investigasi yang dilakukan oleh KPPU, dan saya juga wawancara dengan sejumlah komisioner KPPU di situ, mereka memastikan itu terjadi. Nah, tetapi dalam perjalanan ketika itu harus dibawa ke pengadilan negeri, ini si Khairul sudah membeli sekian puluh persen dari itu, sehingga berkurang, kan begitu. Jadi nggak monopoli lagi. Jadi tapi data yang masuk ke ini tetap yang dari KPPU ini tadi, gitu, ya. Nah, jadi saya kira monopoli ini menjadi lebih kuat lagi karena ujungnya nanti
Carrefour ini diambil total oleh Transmart, oleh Khairul Tanjung. Jadi saya kira jeda saja waktu itu untuk memotong hukum dari perkara ini gitu ya, di baik KPPU maupun di Pengadilan Negeri Jakarta waktu itu. Jadi saya kira ini bagian dari strategi atau cara mereka saja untuk menunjukkan bahwa secara administratif, secara hukum tidak ada monopoli, tapi prakteknya terjadi itu. Nah, saya kira itu. Nah, karena itu kemudian, waktu itu kan salah satu pertanyaannya kan seringkali kalau di dalam konteks investasi yang seperti itu ya, karena dia sudah kena, nanti sudah masuk ke pengadilan dan itu dianggap melanggar monopoli, kemudian bagaimana caranya supaya masuk tapi sahamnya saham beneran atau saham bodong, nggak tahu, ada nggak kong kali kong di dalam konteks itu? Nah, saya kemudian tidak sampai ke mikro seperti itu ya, tidak sampai ke mikro, tapi lebih kepada peran dari negara ya, aktor-aktor di situ ya. Bisa saja kalau ditelusuri lebih jauh secara ekonomi ya, secara orang-orang ekonomi barangkali jauh lebih masuk ke ya, kalau politik, perspektif itu, politiknya ya, lebih ya, relasi kuasa. Ya, relasi kuasanya di situ gitu ya. Nah, dan memang kemudian tadi secara total perusahaan ini dimiliki oleh Khairul Tanjung gitu ya. Nah, saya melihat kemudian yang saya memaknai itu, bahwa sebetulnya kegiatan investasi yang terjadi di situ, apapun yang terjadi sebenarnya negara lebih memihak kepada investor ya. Karena itu ketika proses itu berlangsung, beberapa hal yang menyangkut kepentingan hal yang kecil-kecil di situ itu tidak dihiraukan oleh negara ya. Jadi jalan terus saja itu. Nah, kemudian lebih dipihaki kelompok investor itu ya. Nah, karena itu masuklah misalnya waktu itu beberapa bekas pejabat militer, pejabat kepolisian yang ke dalam struktur manajemen dari perusahaan ini ya. Dan si pemilik perusahaannya kan juga kemudian sempat menjadi tim ahli ekonomi presiden dan kemudian juga menjadi menteri ya di ujung-ujung itu ya. Nah, jadi kepentingan besar investasi itu selalu berada di paling depan dibandingkan dengan kepentingan rakyat yang lain. Ya, saya kira itu juga yang terjadi dalam kasus misalnya investasi batu bara, tambang emas dan lain-lain begitu. Selalu begitu. Misalnya ketika kita lihat konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal, tidak pernah masyarakat lokal itu punya tempat. Selalu dia dikalahkan, disingkirkan begitu, atau dibiarkan begitu saja ya. Mereka berteriak tanpa pernah dipedulikan, diadopsi kepentingannya oleh pemerintah atau oleh korporasi itu. Saya kira itu yang sering terjadi sampai sekarang ya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, kita tarik dengan kondisi kekinian, ini kan juga masih sangat relevan ya disertasinya Pak Aziz ya, dalam konteks bagaimana ini sekarang dengan investasi, eksploitasi tambang ya, yang ada hari ini, dari mulai isu penambangannya, isu bagaimana pejabat selalu bicara investasi, dari mulai pembangunan infrastruktur sampai eksploitasi sumber daya alam. Ini sebetulnya konsepnya ya sama aja seperti sebelumnya ya. Iya. Tapi kita menjadi lebih krusial, menjadi lebih serius persoalannya, karena keterlibatan negara di situ selain memihaki secara kuat kaum pemilik modal ya, kaum investor di situ, tetapi sekaligus negara itu mengambil keuntungan di situ. Misalnya dia menjadi pemburu rente di situ. Pejabat negara. Pejabat negara misalnya ya, yang negara dari partai politik ya, itu beberapa penanaman modal atau ya kegiatan investasi begitu, itu keterlibatan mereka untuk menarik rente di situ, termasuk juga dalam soal ekspor impor kan begitu ya. Nah itu mengapa mereka punya keterlibatan di sana? Kalau ditelusuri lebih sebetulnya juga antara lain
pembiayaan di partai politik berasal dari kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti itu. Ya, kita tahu partai politik kita itu miskin. Mungkin hanya Golkar relatif karena banyak pengusaha di situ ya. Tapi partai-partai yang lain itu kan sebetulnya, saya dulu pernah nulis, saya mengatakan bahwa partai politik kita itu miskin secara jiwa dan raga. Wah. Raganya itu tidak punya uang sebetulnya partai kita. Jadi miskin ya, tidak punya uang. Jiwanya kita ideologinya tidak pernah jelas. Gitu ya. Nah, jadi miskin dalam konteks kemiskinan partai politik seperti itu, terutama kemiskinan ragawi, itu mereka tidak bisa tidak untuk mencari berbagai sumber pembiayaan, terutama dari kaum pedagang, kaum investor dan lain-lain kan begitu. Ya, pebisnis. Tapi itu selalu terjadi. Tapi persoalannya sekarang aktor dari partai politik yang jadi pejabat dan dia juga pebisnis. Dia main bisnis juga. Ya, itu dan yang seperti itu kan sudah lama juga dilihat oleh misalnya siapa yang peneliti dari Jepang itu, dia melihat sebenarnya yang dia sebut sebagai pengusaha yang juga politisi, gitu kan. Pengusaha juga politisi. Dan ingat parlemen kita, parlemen nasional kita sekarang di DPR RI itu kan kelompok terbesar ya pengusaha dan politisi. Kan sebetulnya nggak cuma parlemen ya, jadi kalau kita dari presiden sampai para menteri sampai gubernur sampai bupati wali kota sebetulnya dikuasai oleh para pengusaha. Dan itu kelompok terbesar. Misalnya kita tidak melihat mana kelompok yang mewakili petani, nelayan, yang mewakili buruh, kan perempuan. Tidak ada di situ. Iya, nggak ada. Jadi yang ada di pengusaha di situ. Nah, jadi ini sebetulnya kelompok yang kemudian membuat rusak kegiatan investasi kita itu, ya. Bahkan juga membuat rusak yang lain-lain. Jadi kelompok-kelompok ini yang sekarang sedang berada di puncak tertinggi kekuasaan kita. Nah, karena itu menurut saya kalau ingin dirombak menuju ke sistem politik yang demokrasi seperti yang kita bayangkan, demokrasi sejati, ya rombaklah partai politik, aturan-aturan partai politik, begitu. Karena penyakitnya ada di situ. Dan tapi mereka yang menjadi pemburu rente dalam berbagai kegiatan investasi. Sebetulnya masih ada juga kan praktek-praktek kebijakan yang bisa dicontoh. Misalnya bagaimana memotong jaringan supermarket besar seluruh Indonesia, tapi di daerah situ ada peraturan gubernur yang melarang kayak gitu ya. Itu seperti di Sumatera Barat, itu ada peraturan gubernur yang melarang bisa disebut sini Alfamart atau Indomart kayak gitu ya. Tapi dia tetap dengan model yang seperti itu, tapi milik dari warga di Sumatera Barat. Sebetulnya bisa kayak gitu yang dilakukan, tapi pada dasarnya sekarang kan susah. Pasar-pasar tradisional dikepung semua dengan pasar modern. Iya, sebenarnya ada aturan soal itu, sudah lama juga aturan itu. Tetapi praktek dari peraturan itu atau regulasi itu tidak terlihat dengan baik. Misalnya soal zonasi, begitu ya, antara pasar modern dengan tradisional itu ada aturannya. Ya, dan itu beberapa kasus yang saya temui itu tidak pernah jalan. Aturan itu, jadi dilanggar begitu saja, dan selalu saja yang modern itu punya tempat yang paling utama. Lihat misalnya di stasiun-stasiun kereta api, ya. Siapa yang punya bisnis di situ, kan begitu? Kan dihabisi itu. Dihabisi memodernkan stasiun dari ujung ke ujung ya, dari Jakarta Surabaya atau dari Jakarta ke Bogor, semua daerah. Terutama Jakarta misalnya, kenapa misalnya bukan yang kekuatan-kekuatan yang memberdayakan kelompok UMKM misalnya, kan bisa dibuat tukunya begitu rupa cantik begitu ya, dibuat usaha di situ. Tapi tidak. Nah, jadi aturan-aturan yang sebetulnya sudah ada tentang itu tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah, oleh negara, ya, termasuk di daerah-daerah gitu ya. Kalau menurut saya sebetulnya tidak perlu anti terhadap sektor-sektor modern, tetapi mesti ada proporsinya, ya, proporsi seberapa dan di mana yang modern diletakkan, kemudian yang tradisional, yang kecil-kecil juga di mana letak
ya, tempatnya. Jadi semua punya ruang, punya space untuk berusaha kan begitu. Nah, tetapi pemerintah kita itu seringkali yang saya sebut disertasi saya itu ingin sesuatu itu instan, ingin cepat dapat. Nah, kalau ingin cepat dapat yang modern itu ya, yang dari investor yang bermodal besar, tapi yang kecil memang butuh waktu dia. Butuh waktu untuk dibina, untuk dikembangkan, untuk pengembalian modal dan segala macam sampai kepada dia betul-betul mandiri. Ya. Kecil dan sumbangan secara kalau secara pribadi sendiri-sendiri memang kecil juga mereka. Tetapi saya kira tanggung jawab negara itu mesti ada di situ. Nah, kita jarang negara itu mau bertanggung jawab kepada yang kecil-kecil begitu. Ya, karena itu misalnya Kementerian UMKM kan tidak pernah terdengar kan gitu ya. Yang terdengar kan kementerian yang lain-lain. Iya. Itu tanggung jawab konstitusional sebetulnya. Jadi kalau negara atau rezim yang berkuasa tidak memperhatikan kelompok UMKM sebetulnya sudah melanggar konstitusi itu. Iya. Jadi tidak apa-apa, tetap semuanya mesti dapat tempat, cuma porsi yang mesti diatur kan begitu ya. Jadi tidak harus semua. Tapi saya juga tidak menarik juga seperti saya lihat di Sumatera Barat itu di Padang maksudnya dilarang betul yang maksudnya enggak begitu. Tetap ada, cuma sampai seberapa persen. Enggak mungkin sebagai contoh ekstrim diperlukan juga supaya di Sumatera Barat ya sudah dia mengembangkan yang namanya local business personnya kayak gitu kan. Mungkin di daerah lain mulai ini ke tengah kayak gitu yang tadi dibangun proporsi. Jadi supaya terjadi yang namanya distribusi resources gitu ya, distribusi yang baik di dalam konteks ini karena toh amanat dari konstitusi kan melindungi seluruh tumpah darah kayak gitu. Jadi tidak kemudian dikuasai oleh satu kelompok kecil saja di dalam konteks kekayaan gitu kan dalam istilahnya atau isunya. Jadi kalau kembali lagi tadi ke disertasi, ini disertasinya sudah dibukukan ya? Ada bukunya tuh. Judulnya ada nggak contohnya? Contohnya ya. Itu dulu disertasi itu. Disertasi di situ dan ini bisa terjadi karena keterlibatan banyak orang gitu loh. Karena saya rakus dengan diskusi dengan teman-teman, tanya sana, tanya sini begitu ya, sering mengutip pendapat mereka dan teman-teman begitu. Kemudian yang merasa layak oleh Universitas Airlangga untuk diterbitkan begitu. Ya. Saya kira teman-teman lain juga beberapa juga menerbitkan disertasinya. Ya, alhamdulillah. Nah, luar biasa. Nah, jadi kalau balik lagi Pak Aziz tadi ya substansinya luar biasa dan disertasinya sudah jadi buku, silahkan belinya di mana ini? Banyak online juga bisa dibeli. Udah masuk online ya sekarang ya. Cari aja bukunya. Di semua Dr. Abdul Aziz ya, ekonomi politik. Apa tadi judulnya? Monopoli. Ekonomi politik monopoli karya Dr. Abdul Aziz. Ya, dari sekarang dulu juga ngajar nih co-dosen dengan saya, tim dosen dengan saya di UI, tapi sekarang juga tapi posisinya menjadi dosen tamu, udah bukan dosen di UI lagi. Nah, dulu begitu mulai kuliah di situ langsung diajak mengajar di S2 Kajian Timur Tengah saya waktu itu. Nggak cuma mengajar, yang membuat itu proposal ya? Enggak, sudah jadi lama itu sudah jadi lama. Dikembangkan. Di Jakarta langsung diajak mengajar di situ. Kemudian ngajar pertama itu metodologi penelitian karena waktu dosennya nggak tahu pergi atau kemana gitu, hanya saya harus menggantikan itu. Ya. Nah sekarang di mana lagi? Sekarang di UB. Pada waktu yang sama diikut mengajar juga di Unhan. Universitas Pertahanan ya gitu ya. Nah, dan itu saya semacam mendapatkan lahan rezeki karena saya sekolah itu non beasiswa, Bu. Non beasiswa, jadi harus membiayai sendiri begitu. Nah, dan ada saja teman-teman yang memberikan pekerjaan ya, proyek ini, proyek itu. Dan itu membuat memang agak molor sedikit kuliah saya karena beberapa tergoda dengan proyek-proyek itu gitu ya. Aktivis pula juga ya. Nggak cuma sekedar belajar, aktivis karena Pak Aziz ini termasuk aktivis juga di dalam
konteks itu. Nah, jadi apa nih pesan untuk masyarakat di luar yang betul-betul ingin belajar, tidak hanya cuma sekedar, kan ada dulu temennya Pak Aziz juga ada itu ujian. Ujian kan, kebetulan saya yang jadi tim ini, terus kemudian 1 menit presentasi udah selesai. Dan silakan tanya. Habis itu saya bertanya langsung, ini kamu bikin sendiri atau ada yang membuatkan? Itu masih proposal kan. Biasanya dibilang Bu Kusnul ini raja tega. Saya bilang bukan raja, saya ratu kayak gitu kan. Nah, ada lagi yang kalau konsultasi bawa tim. Terus konsultasi bawa tim, terus nanti timnya yang menuliskan dan kayak gitu. Ini gimana ini kayak gitu. Sementara kalau belajar betul, bahkan tidak mendapatkan beasiswa, bisa kan? Iya. Nah, itu apa nih pesan untuk yang belum dan yang mau belajar secara benar? Ya, pertama memang berat tadi itu ya, tetapi dia mau nantang kita untuk mencari sesuatu ya, dalam arti merangsang kuriositas kita untuk mencari dan menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Kemudian yang kedua, saya kira ya tentu dosen-dosen kita itu tidak ada yang lunak sebetulnya ya, pengalaman saya di UI itu tidak satu pun profesor, doktor yang ikut saya diskusi kemudian menguji dan membimbing disertasi saya yang orangnya lunak. Semua itu orang-orang keras, dalam arti tidak bisa diajak kompromi, iya, tetapi itu justru membuat kita punya kekuatan intelektual sebetulnya ketimbang iya begitu ya. Termasuk Bu Kusnul, saya kira disertasi saya dicoret-coret nggak karu-karuan begitu, meskipun akrab, tapi kan akrab sebagai mungkin macam teman, tetapi dalam pengertian hubungan guru mahasiswa begitu itu keras ya, keras. Tapi saya kira itu biasa saja, dan kemudian kita jangan menganggap bahwa itu tidak sayang dengan kita ya. Saya kira justru ingin mendorong untuk kita punya kekuatan yang lebih tinggi daripada yang ada saat itu ya. Kemudian yang ketiga, ada pengalaman saya begitu konsultasi berlangsung dan segera setelah itu kita mencatat ya, memperhatikan betul apa yang tadi dikritik, sarankan dan segala macam, agar tertangkap substansi ya, inti atau bahkan detail dari apa yang dikemukakan gitu ya. Kalau meninggalkan berhari-hari setelah dikritik, nanti lupa ya, antara kota itu apa artinya, bunder-bunder, kur-kur itu apa artinya. Ya itu dia. Jadi misalnya beda antara yang dicoret-coret ketika sendirian oleh pembimbing itu atau oleh promotor kita itu dengan coret-coretan ketika kita ketemu langsung. Karena itu mesti segera, menurut saya segera begitu selesai konsultasi itu jangan mengerjakan yang lain-lain, segera catat dan kemudian menyalin lagi apa yang tadi dikemukakan sehingga bersambung. Kita nangkap apa yang diinginkan begitu, karena kadang omongannya juga banyak gitu ya, banyak, dan kalau nggak segera itu menjadi hilang gitu ya. Nah kemudian saya kira yang tidak kalah pentingnya untuk menengok setiap saat disertasi itu tidak bisa ditinggal begitu saja gitu ya. Saya pernah dengar dulu Bu Kusnul mau bilang ke kita setidaknya sehari selembar, sehalaman. Saya ikut mempraktekkan itu. Kalau satu halaman itu masih lama berarti. Iya. Kalau yang jadi, sudah hampir habis 5 halaman gitu. Tergantung masih artinya kalau ditekuni sejak awal itu dengan rutin meskipun sedikit, itu kan semacam proses pengadaan barang, Bu. Nulisnya itu selembar 2 lembar itu kan semacam pengadaan barang. Biarkan barang ini dulu seperti apa, yang penting sudah ada dulu, nanti kan ditata. Sekarang kan komputer ya, kita tata begitu rupa. Itu menurut saya itu punya banyak kelebihan ya, dengan setiap saat melakukan itu ya banyak kelebihan, karena paling tidak kita sudah punya barangnya, tinggal dipanggil, tinggal dicari di file-file kita itu gitu ya. Nah dan apa yang menarik juga di situ sebetulnya
ya apa yang dikemukakan oleh para pembimbing itu sebetulnya memang ada juga yang sebetulnya kita bisa bantah, gitu ya. Karena kan beliau tidak selalu intens betul, gitu ya. Ada yang kita bisa bantah, karena itu ketika debat, ketika diskusi itu bisa hidup. Pengalaman saya dengan Bung Kusno, dengan Profesor Amir Santoso itu seperti itu. Tadi ada debat-debat, gitu ya, debat yang enak begitu, sehingga ketemu menjadi milik, kan gitu ya, menjadi milik kita apa yang diperdebatkan itu, ya. Nah, saya kira itu, dan saya menulisnya saja setelah semua data selesai, begitu ya, khusus menulis data itu 1,5 tahun. Ya, karena waktu itu saya kan ingin agak bagus-bagus, tapi kan Bu Kusno bilang ngapain lama-lama, termasuk Profesor Amir juga gitu, sudahlah maju saja gitu. Itu yang membuat saya agak lama-lama gitu. Loh, ini malah karena promotornya yang percaya diri untuk lanjut, karena kita sudah melihat kita sudah melihat maju, gitu, tapi saya belum pede dengan itu, ya, belum pede dengan itu, kan khusus nulisnya saja 1,5 tahun gitu kan. Bukan lagi penelitian lapangan, karena sudah selesai semua itu, ya, termasuk ngomong kesana kemari, ketemu siapa begitu yang kira-kira bersedia untuk diajak diskusi, ya, setengah jam, 1 jam begitu tentang penelitian saya itu. Saya kira, dan itu yang membuat saya agak puas dengan proses yang berat seperti itu, dan kemudian beberapa tahap-tahap itu bisa dilalui dengan baik. Itu ada kepuasan tersendiri. Saya kira itu yang kemudian menjadi apa yang sering disebut oleh Bung Kusno itu, bahwa glory-nya ada di situ. Kira-kira glory. Setelah melewati satu proses, dan seringkali saya bilang menulis disertasi Anda akan lonely, seperti ada tunnel, black tunnel gitu ya, tunnel yang gelap sampai di ujungnya ada sinar matahari. Saya pikir salah satu disertasi yang terbagus itu disertasinya Pak Aziz, dan Pak Aziz sekarang dosen di Universitas Brawijaya Malang. FISIP Universitas Brawijaya Malang, luar biasa. Ini terima kasih nih Pak Aziz, kayaknya hari Sabtu hari keluarga tapi diganggu dari tadi karena ada masalah teknis yang mohon dimaafkan, tapi teman-teman di luar gitu ya, para scholar yang ingin menjadi akademisi, yang ingin menulis disertasi S3, ini contoh-contoh yang menarik dari program Indonesian Doctors Club kita, Pak Aziz. Ini belum yang nanti kalau kita program yang lain dengan Pak Aziz untuk bicara yang melanjutkan yang tadi, kita bicara tentang political economy, tentang investasi dan sebagainya di dalam kerangka yang lain. Tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena itu tadi, karena hari ini kita dianggap gampang amat dapat doktornya orang lain yang menuliskan, profesornya juga orang lain yang ngasih dan sebagainya. Ya seperti itu. Tapi sebetulnya kita memiliki yang namanya sistem, memiliki yang namanya lembaga yang bisa menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas, seperti salah satunya adalah Dr. Abdul Aziz. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Aziz. Mudah-mudahan berguna tadi ya. Sangat berguna pengalaman yang di-share kepada teman-teman semua. Sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di program berikutnya The Indonesian Doctors Club. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.